Nama saya Anang Hadi, saya asli Sleman. Mungkin teman-teman udah kenal saya dulu sebagai pemain dari PSS Sleman. Untuk saat ini saya sebagai Kepala PSS Development Center, merangkap juga sebagai pelatih di PSS U18. Perkenalkan, nama saya Fajar Ahmad Kusen, asal dari Purworejo, Jawa Tengah, posisi sebagai striker. Ya. Ini sebelum kita jauh-jauh memulai terlalu jauh ya Coach Anang ya, tentang bagaimana sih sebenarnya perjalanan PSS FA U18 ini dulu. Mungkin Coach Anang bisa menceritain dulu gimana sih awal terbentuknya tim PSS FA U18 nih, dari awal mungkin Coach. Mungkin untuk awal terbentuknya tim U18 nih, kita mencari pemain ya, dalam artian pemain-pemain yang dulu tergabung di PSS U16, kita saring, kita sebagai pondasi awal membentuk sebuah tim. Nah, setelah itu ditambah dengan beberapa pemain yang dari U18 juga di kelahiran 2005. Akhirnya kita mix, kita gabung kelahiran 2006 dan 2005. Setelah itu saya latih mereka, saya lihat ada beberapa yang mungkin pos-pos yang perlu tambahan pemain. Akhirnya saya misalnya belusuan ke, ya kebetulan di Askap Sleman ada kompetisi, kalau nggak salah kemarin divisi utama. Saya melihat pertandingan di situ, ada tim PS Kalasan kalau nggak salah itu. Saya lihat ada pemain namanya Theo, saya sangat tertarik. Kemudian saya panggil dia untuk trial di PSS 18. Terus di klub Palma juga ada itu namanya Relosa, Rifan Relosa. Kemudian saya lihat anaknya punya karakter yang bermainnya yang saya butuhkan di lini tengah, yang mungkin keras, mungkin jiwanya petarung seperti itu. Jadi akhirnya saya hubungi, saya ajak untuk trial di PSS. Ya, kita latih mereka beberapa minggu. Akhirnya saya lihat perkembangan dua anak ini cukup bagus, dan tambah pemain yang lainnya. Akhirnya ya kedua pemain ini menjadi tulang punggung juga di PSS 18. Ya, memang untuk tim saya sih, saya istilahnya mengadakan ada promosi degradasi. Jadi tidak ada pemain yang ini, terus misal udah latihan di U18 ini bakal terpilih nantinya, itu tidak. Jadi kita lihat progresnya ketika berlatih, progresnya ketika dia bermain, uji coba dan sebagainya, itu kita lihat. Jadi kok saya lihat ini anak ini tidak berkembang atau mungkin progresnya kurang, ya mungkin akhirnya kita cari pemain yang lainnya seperti itu. Di lain kita udah punya pondasinya tadi itu. Oke. Terus juga Coach tadi kan di awal juga bilang kalau Coach juga sebenarnya kan kepala PSS Development Center ya, tapi Coach bisa dibilang merangkap jabatan lah ya sebagai pelatih kepala PSS U18. Itu tuh awalnya seperti apa sih Coach? Kok pada akhirnya Coach sendiri yang turun tangan nih untuk membawa PSS U18 nih di FA U18? Oke ya, awalnya sih saya sebenarnya basic saya lisensinya udah A. Jadi ketika saya menjadi kepala development terus tidak melatih, itu rasanya seperti apa gitu. Nah, akhirnya kan ya saya harus megang tim agar ya feeling atau melatih saya itu tetap ada. Jadi akhirnya ya saya pengen tantangan. Di situ saya akhirnya dengan rembukan dengan teman-teman tim pelatih, akhirnya ya saya memutuskan oke, kalau saya pegang yang 18 gimana. Akhirnya teman-teman jauh nggak apa-apa gitu. Jadi memang kalau dilihat secara struktur kan harusnya saya megangnya U20, tapi kan memang di situ ada senior saya, Coach Huda. Saya melihat di situ lebih lebih pantas lah Coach Huda yang memegang, karena beliau yang lebih berpengalaman dari saya, karena saya melatih juga belum lama. Saya juga berguru dengan Coach Fajar, Coach Huda. Jadi memang untuk U20 ini memang cocoknya sih Coach Huda. Jadi makanya saya bergeser ke U18 seperti itu. Kita bergeser ke Fajar ya. Fajar yang tadi cerita bilang di awal kalau Fajarnya asalnya dari Purworejo ya. Ya sebenarnya nggak terlalu jauh juga dari Jogja, tapi kan untuk memulai perjalanan sepak bola, Fajar memberanikan diri nih datang ke Jogja. Terus kalau nggak salah juga di awal karir di Jogja masuk di JK Academy ya. Itu sebenarnya apa sih yang buat Fajar mikir, yaudahlah aku coba ke Jogja untuk main bola nih? Apa sih? Mungkin faktor pertama karena sepak bola di Purworejo agak kurang berkembang, jadi
saya memutuskan untuk keluar kota, berani mencoba tantangan baru, sama ada faktor dari orang tua yang mendukung saya untuk berani mencoba tantangan ke luar kota. Saya lihat ada seleksi dari JK Academy, terus saya ngobrol sama keluarga mau ikut seleksi ini, terus ya keluarga ngedukung suruh ikut seleksi. Alhamdulillahnya kamu juga terpilih di JK Academy, bermainlah beberapa tahun di situ dan pada akhirnya kamu berhasil nih terpantau dalam radar dari tim PSS Development Center nih untuk masuk ke dalam tim. Bisa diceritain nggak sih awalnya kamu bisa masuk ke PSS Development itu seperti apa awalnya? Awal pertama itu ada agenda uji coba antara PSS Sleman dan JK Academy. Ada sempat 2-3 kali agenda uji coba. Mungkin dari itu rezeki saya bisa ikut PSS Sleman 18. Ya, memang waktu itu saya juga ikut memantau. Memang kekurangan kita kan memang di lini depan itu kan sangat urgent lah. Intinya ketika kita uji coba dengan JK waktu itu kan saya lihat, oh anak ini kok kayak potensi. Akhirnya waktu itu yang megang 18 kan Coach Fajar. Akhirnya saya rekomendasikan Coach Fajar bahwa oh anak ini bagus ini. Akhirnya kan kita rekrut seperti itu. Terus juga kita balik lagi ke Fajar. Fajar kan pada akhirnya masuk ke PSS Development Center dan pada saat itu bisa dibilang ya bermain untuk pertama kalinya lah di Elite Pro Academy, bisa dibilang kompetisi cukup profesional ya untuk umur under 18 atau di bidang akademi. Dari Liga 1 sudah membuat itu tahun 2022. Waktu itu sistemnya bubble juga ya kalau nggak salah. Itu gimana tuh? Karena pada saatnya kamu bertemu pemain yang selevel seumuran kamu, tapi mungkin secara level atau ininya mungkin bisa berada di atas kamu atau mungkin berada di bawah kamu. Itu gimana sih? Ya, pengalaman cukup baru pertama kali saya ikut EPA kompetisi Liga 1 U18. Mungkin pengalaman yang sangat berharga karena saya pertama kali ikut kompetisi Elite Pro Academy. Ya pertama pasti cukup nervous karena baru pertama kali ikut kompetisi EPA. Jadi ya sangat berkesan lah buat saya bisa mengikuti kompetisi itu. Tapi alhamdulillahnya di tahun berikutnya akhirnya EPA bisa kembali bergulir yaitu di musim ini dan kamu kembali memperkuat EPA U18. Sebenarnya pada saat itu secara persiapan sendiri kamu merasa udah maksimal belum sih untuk baik itu sebelum ketika kompetisi bergulir ataupun ketika kompetisi bergulir? Ya. Untuk persiapan mungkin cukup karena dari segi latihan kita udah lama, hampir 2-3 bulanan, jadi chemistry antar pemain sudah terbentuk untuk mengarungi kompetisi. Lalu sebenarnya tuh di awal tuh dari manajemen PSS sendiri ada memberikan target nggak sih Coach sebenarnya Coach? Untuk awalnya sih manajemen sebenarnya targetnya sih semua kelompok umur itu lolos di 8 besar. Di berjalannya kompetisi akhirnya yang lolos cuma U18 saja. Jadi U16 di peringkat ke-4, U20 di peringkat ke-3 di penyisian grupnya. Tapi ya, alhamdulillah kita satu tim yang lolos U18. Akhirnya kita saya berjuang bagaimana memaksimalkan satu kelompok umur ini bisa maksimal seperti itu. Jadi akhirnya ya kita bareng-bareng teman-teman yang di U16, U20 ya ikut membantu kita untuk melatih anak-anak, terus saling support akhirnya ya apa yang kita inginkan ya melebihi apa yang kita inginkan lah sebenarnya. Kita bisa menjadi juara di usia 18 tahun ini. Pada akhirnya EPA U18 bergulir di akhir tahun kemarin, mungkin di bulan Oktober ya kalau tidak salah. Coach menjalani dan PSS 18 juga menjalani laga demi laga di EPA U18. Mungkin apakah yang Coach bilang tadi mungkin secara kebersamaan tim atau mungkin dari teman-teman pelatih juga bantu yang bisa membuat atau mungkin dari Coach sebagai pelatih sendiri bisa menjaga performa dan mental tim untuk terus stabil itu seperti apa? Apakah kebersamaan itu tadi kah atau? Ya memang yang menjaga tim ini tetap bagus, stabil, kompak itu memang kebersamaan ya dari
tim pelatih, official, semuanya lah, hampir semua. Jadi pemain pun juga sangat kompak, tidak ada ini gapnya si A, ini gengnya si B. Jadi ya udah pasti cukup asik lah anak-anaknya. Jadi memang mereka punya komitmen yang cukup tinggi. Mungkin karena sebelumnya mereka ketika mengikuti kompetisi SEPA berada di mungkin klasemen bawah, akhirnya mereka punya motivasi lebih untuk ya kita tahun ini harus lebih daripada tahun kemarin ya. Kalau bisa ya tahun ini kita lolos lah semifinal atau final. Jadi jiwa-jiwa seperti itu sudah ditanamkan ke anak-anak sih. Jadi anak-anak tuh, jadi kita akhirnya di tim pelatih pun lebih enak, ya mereka disiplin, mereka serius ketika latihan, yaitu akhirnya kita mengelola mereka itu sangat enak. Berarti pada akhirnya dari para pemainnya sendiri lah yang sudah membentuk chemistry yang bagus ataupun kebersamaan yang bagus, sehingga pada akhirnya ujungnya dari pelatih pun juga mudah untuk memang meningkatkan lagi ya. Iya, memang membentuk tim kan kita pelatih punya ide, tapi kan kadang ide kita itu tidak tidak sesuai dengan apa yang kita punya di pemain. Makanya kita secara pribadi kadang mendekati pemain, oh kamu ada permasalahan apa, kamu mainnya cocoknya seperti apa. Saya mencoba menyelami mereka, akhirnya ya ketemulah mereka, oh misal si Theo ini cocok di gelandang nomor 10, atau si Revan ini cocoknya di nomor 6, akhirnya ketemu. Awalnya mereka juga posisinya tidak seperti posisi seperti sekarang. Saya masih mencari-cari posisi yang tepat untuk mereka, tapi secara kemampuan, secara cara bermain itu memang cocok dengan karakter saya yang saya inginkan seperti itu. Pada akhirnya memang karena coach juga mau lah dalam tanda kutip menyelami mereka pun juga mau untuk menceritakan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Begitu. Oke, coach, pada akhirnya menjalani laga demi laga, lalu bisa diceritain nggak coach, ada nggak sih laga yang menurut coach ini kok susah banget ya lawannya ya, maksudnya di awal 18 kali ini, dan bisa diceritain nggak sih lawan apa ketika itu? Untuk lawan yang mungkin katakanlah kita susah menghadapi, memang yang pertama sih memang Borneo sih. Ketika kita away ke sana dengan cuaca yang cukup panas, bermain jam 10 ya itu memang sangat menyiksa anak-anak lah. Katakanlah mereka tidak terbiasa dengan, mungkin mereka terbiasa main jam 10, tapi dengan cuaca yang mungkin panasnya tidak seperti di Kalimantan. Jadi ya kita 2 kali main di sana itu 1 kali draw dan 1 kali kalah. Jadi ya kita bersyukur lah kita masih dapatkan poin di sana. Ya meskipun anak-anak katakanlah main sudah habis-habisan, sampai sudah nggak punya tenaga dan sebagainya, tapi ya saya sih memang pertandingan itu lawan Borneo sih. Secara taktikal juga mereka cukup bagus. Fisik pemain mereka juga cukup kuat, ya sangat menantang lah. Saya sebagai pelatih ketika mendapat lawan seperti itu, saya analisa, oh lawannya Borneo seperti ini ya akhirnya ketika kita ketemu lagi di final ya saya udah punya skema yang cukup untuk mengalahkan Borneo. Untuk laga yang tersulit mungkin pada saat semifinal menghadapi Persis Solo, karena dari awal mulai itu udah tertekan, terus kebobolan di menit awal, tapi dari situ pemain nggak ngedon, jadi bisa ngangkat mental dan akhirnya bisa cetak gol menyamakan kedudukan, tapi habis itu malah kegolan lagi. Jadi kan mental pemain agak ya. Terus di jeda babak pertama di ruang ganti itu ada instruksi dari coach harus lebih menyerang, lebih semangat lagi, dan pemain pun agak semangatnya bertambah lagi. Terus mulai babak kedua kita bisa menyamakan kedudukan dan akhirnya bisa comeback dan menang. Lanjut, kalau untuk sistem kompetisi sendiri nih, karena kan musim perdana Fajar kan juga mainnya sistem bubble kan, terus di musim ini harus kandang-kandang, ini gimana nih? Apa jadi kesulitan tersendiri juga? Karena kita harus nempuh perjalanan jauh ke Kalimantan juga. Gitu. Untuk kesulitan pasti ada karena sistem kompetisi tahun ini kan home away, jadi harus butuh
stamina yang lebih untuk perjalanan. Dan karena kan 1 minggu itu 2 kali, main 2 kali, jadi harus butuh tenaga yang lebih untuk itu. Kamu udah mempersiapkannya dengan baik lah ya. Jadi menurutmu itu bukan masalah yang terlalu berat lah untuk dijalani ya sebenarnya. Iya. Oke, baik, kita lanjut. Fajar ini kan menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang sering bermain di 11 utama ya pada kompetisi EVA U18 tahun ini. Menurut Fajar, apa sih yang atau gimana sih cara Fajar pada akhirnya bisa menjaga performa Fajar untuk bisa tetap masuk di starting line up nih, apa sih waktu itu kuncinya mungkin? Kita harus lebih kerja keras di sesi latihan, harus memaksimalkan latihan dengan penuh semangat biar pelatih pun bisa menilai kalau kita itu pantas buat ada di starting line up. Berarti kerja keras dan berusaha maksimal di latihan tentu menjadi kunci ya untuk Fajar pada akhirnya bisa terus masuk dan dipercaya oleh pelatih. Karena juga Fajar dipercaya oleh pelatih ini dan Fajar juga bisa membuktikan ketika di pertandingan, alhamdulillah selama kompetisi EVA U18 Fajar udah bisa mencetak total 12 gol selama sampai final ya. Bisa diceritain nggak sih atau kamu bisa kasih tahu nggak sih ke PSS fans mungkin di rumah yang sedang menonton, apa sih yang bisa membuat Fajar bisa mencetak 12 gol di EVA U18? Mungkin pertama motivasi karena yang kompetisi tahun kemarin cuma bisa ngegolin 5, terus untuk kompetisi yang tahun ini ada target sendiri, bisa harus maksimal minimal 10 gol dan alhamdulillah bisa lebih. Alhamdulillah bisa terlewati ya. Iya. Malah bertambah lagi ketika mencetak 2 gol di final. Dan mungkin kita agak mundur sedikit, ada hal menarik juga yang mungkin teman-teman PSS fans banyak berkomentar juga ya tentang ketika melawan Persija kamu berselebrasi membentangkan kaos bertuliskan untuk ibumu. Itu bisa diceritain nggak sih kamu awalnya itu gimana tuh? Itu untuk awalnya saya itu lagi scroll TikTok terus ada FYP itu pemain bola selebrasi, ada tulisan pakai baju itu, terus saya pengen gitu buat kejutan, soalnya waktu itu ibu saya juga sedang menonton. Oh iya. Ya, terus malam itu saya suruh teman saya saya buatin itu, terus saya buat, alhamdulillahnya juga ngegolin, jadi bisa selebrasi itu. Kalau nggak ngegolin mungkin ya setelah pertandingan aja. Iya. Golin. Tapi setelah itu ibu ada ngomong apa gitu nggak? Atau dia baca nggak sih tulisannya? Nggak, kayak jauh juga. Mungkin bacanya kalau udah difoto soalnya. Terus gimana ibu bilang, kamu bikin gini atau gimana? Ya enggak sih, cuma senang, terus berterima kasih. Ya, pada akhirnya kita geser lagi ke Coach Anang nih. Pada akhirnya PSS U18 berhasil maju sampai ke final, Coach. Dan juga di final kembali bertemu dengan Borneo yang Coach Anang bilang kalau ini nih salah satu lawan yang paling sulit lah bagi PSS U18 di musim ini. Sebenarnya di preskon juga Coach sudah bilang kan kalau ya kita akan bertahan, mengandalkan serangan balik ya gitu. Itu cukup menjadi headline juga bagi teman-teman media pada saat itu. Lalu apakah strategi tersebut berjalan Coach ketika di laga tersebut, atau mungkin Coach bisa menceritakan jalannya laga? Oke, memang ya lawan Borneo ini memang saya anggap lawan yang paling sulit ya, membuat mungkin tidur saya nggak nyenyak lah. Nah, tapi kalau tim-tim lain mungkin saya cukup percaya diri lah, ini tim saya ini bisa menang lah. Tapi ketika lawan Borneo memang saya istilahnya sebelum pertandingan itu pasti gelisah dan sebagainya, itu pasti. Tapi kalau lawan tim lain itu ya cukup agak tenang lah seperti itu. Nah, memang dari analisa kita kan memang Borneo memang cukup baik dalam attackingnya kan, karena memang mereka punya pemain yang cepat, mungkin shootingnya cukup bagus ya. Secara organisasi sebenarnya cukup bagus juga. Ada beberapa pemain timnas juga dari mereka. Ya akhirnya saya mengambil kesimpulan lah, isinya kan kalau di final itu kan kita
ya tujuannya kan menang gitu kan, karena udah di terakhir kompetisi kan, udah tidak berbicara lagi, harus bermain cantik dan sebagainya. Memang ya memang itu keluar dari pakem saya sih sebagai pelatih sebenarnya. Tapi ya memang harus saya lakukan ya, karena kan sepak bola kan dinamis kan, fleksibel juga, kita melihat lawan seperti apa. Kita tidak boleh memaksakan taktikal ini untuk lawan yang sama seperti itu. Dan akhirnya ya di final itu memang ya kita dibilang parkir bus, di akhir-akhir itu juga memang parkir bus, karena ada sekitar 8 pemain bertahan kita di sana. Ada sekitar 4 stopper, fullbacknya itu berapa itu, hampir 4 juga ada tuh fullbacknya. Tapi ya itu tantangan juga buat saya. Akhirnya kita bisa menang dengan sistem yang seperti itu, karena kan secara head to head pertemuan kita dengan Bondan kita kalah Mas, dalam artian iya kita nggak pernah menang, belum pernah menang lah. Kita 2 kali draw, 2 kali kalah ya, mau nggak mau kan, masa kita di pertandingan terakhir masa kita juga harus kalah lagi kan. Ya buat kita akhirnya kalau seperti itu kan bisa dibilang kita udah menyerah dulu kan kalau misal kalah lagi. Makanya saya cari formula gimana ini bisa mengalahkan Borneo, ya akhirnya ya di final itu kita ketemu. Di final itu sesuai yang saya inginkan lah di final itu. Mungkin kita defend counter, memaksimalkannya, karena kita punya mungkin ya striker yang Fajar cukup handling ballnya cukup bagus, terus pemain-pemain sayap kita juga cukup kencang, akhirnya kita manfaatkan itu aja. Ya akhirnya lah kita bisa juara seperti itu. Oke, alhamdulillah yang pada akhirnya PSS 18 bisa juara ya Coach. Tapi sebenarnya juga dengan Coach udah mikir gelisah nih, udah mikirin strategi seperti apa, udah ngasih tahu ke pemainnya bagaimana. Tapi yang kita tahu juga ini kan teman-teman pemain untuk pertama kalinya merasakan bermain di final ya Coach. Tentu untuk secara mental dan atmosfer bertanding tentu berbeda ya. Ini kalau misal dari mentalnya aja mereka udah sulit, tentu apa yang Coach sampaikan kan nggak nyampe gitu. Jadi apa sih sebenarnya Coach yang Coach untuk membentuk mental bertanding pemain dulu nih ketika final, atau ada yang Coach sampaikan ketika final? Ya sebenarnya sih bukan pertama kali di final ya, ini pertama kali kita juga di 8 besar, pertama kali kita di semifinal. Ya serba pertama lah, memang kita step by step di 8 besar, kita mulai menata pemain mentalnya seperti apa, kita ya ada pendekatan secara individu bahwa ini pertama kali loh kita 8 besar, ayo dimanfaatkan, jangan sampai nanti kalian menyesal ketika 8 besar kok malah kalian bermainnya tidak maksimal dan sebagainya. Jadi ya anak-anak malah lebih semangat lagi, tergugah lagi lah seperti itu. Terus di semifinal sama, ini semifinal pertama kita, lawannya Solo, tapi ya kita itu beruntungnya lawan Solo itu secara head to head kita menang kan, gitu, lebih unggul. Makanya kenapa kok saya lawan Solo itu lebih tenang, karena kan saya yakin anak-anak ini bisa lah mengalahkan mereka, meskipun dengan susah payah, karena di awal tadi seperti Fajar bilang baru 2 menit kita sudah dapat penalti. Ya, mungkin secara mentalitas mereka agak turun, tapi saya up terus, saya kasih semangat ya. Ya alhamdulillah mereka bisa membalikkan keadaan 2 kali kita ketinggal dengan Solo. Jadi ya dari situ semifinal itu saya melihat, oh ini anak-anak ini mentalitasnya cukup bagus ini. Nah, akhirnya kan ya itu menjadi modal kita di finalnya. Ya meskipun lawannya cukup berat sih, Borneo yang tadi saya bilang saya sampai tidak bisa tidur nyenyak. Ya tapi dengan modal mentalitas yang cukup bagus itu ya tapi akhirnya ada keinginan di saya, oh ya sinilah nanti jeleknya paling adu penalti lah, seperti itu kan. Tapi ya alhamdulillah mereka anak-anak bisa unggul dulu 2-0, meskipun kita kebalas 1 gol lewat penalti, ya itu pelajaran cukup bagus. Fajar bisa membantu PSS 18 menjadi juara juga nih dengan mencetak 2 gol kemenangan PSS 18 di final. Itu sebenarnya kayaknya kamu terlihat tenang juga ya sebenarnya di pertandingan itu ya, maksudnya tidak terlalu gimana gitu, padahal mungkin secara atmosfer bertanding mungkin beda. Itu gimana sih waktu itu cara kamu buat meyakinkan diri kamu, jadi aku iso gitu, atau aku bisa ini untuk menang di pertandingan hari ini, itu gimana? Mungkin karena motivasi saya sendiri, karena ini laga final pertama kali saya dan harus bisa menang, jadi saya termotivasi buat bermain bagus, buat nyetak gol, bantu tim kemenangan.
dan alhamdulillah bisa cetak gol. Untuk itu sebenarnya nggak menyangka karena bisa cetak gol, karena apa ya? Ya saya nggak menyangka karena bisa mencetak 2 gol. Mungkin itu karena di sebelum laga final saya berlatih finishing sama pelatih, jadi di laga final bisa cetak gol. Juga kayaknya mental kamu juga udah, ya udahlah nih pertandingan sebenarnya udah kamu udah percaya diri lah untuk bisa menang pertandingan. Tapi sebenarnya ada kebiasaan atau ada biasa kalau pemain bola kan punya ritual biasanya kan ya. Ada nggak sih yang kamu lakuin sebelum pertandingan final itu ketika itu? Atau nelpon orang tua kah? Atau nelpon siapa kayak? Ya mungkin sebelum tidur sama sebelum mulai pertandingan saya telepon ibu saya dulu minta doa restu. Ya. Alhamdulillahnya doa ibu dijabah dan Iya. PSS U18 bisa menjadi juara ya, Iya. di Elite Pro Academy U18. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih untuk Fajar juga nih. Ini kan kamu udah berhasil menjadi juara dan tentu ini bukan akhir juga ya dari pencapaian kamu. Jadi apa sih yang menjadi motivasi kamu ke depannya untuk bisa terus jaga performa kamu, dan mungkin kamu punya harapan tersendiri juga, target yang ingin kamu capai ke depannya? Motivasi saya mungkin bisa menembus tim utama PSS Sleman, jadi saya harus menjaga konsisten performa saya dengan ya ini harus bekerja keras, latihan terus biar bisa menembus tim senior. Oke, baik. Kita geser ke Coach Anang juga. Ini kan PSS U18 sudah berhasil menjadi juara, Coach. Harapan Coach untuk keseluruhan punggawa PSS U18 seperti apa, Coach? Apakah Coach ingin nih semua pemain ini udahlah lanjut ke PSS U20 atau seperti apa? Oke, harapan saya jelas mereka tetap termotivasi ya, jangan sampai mereka berpuas diri, karena yang saya takutkan itu ketika mereka juara akhirnya mereka berpuas diri dan tidak istilahnya memotivasi dirinya untuk berlatih secara keras lagi. Ya saya bilang ke mereka ini baru awal perjuangan kalian, masih ada nanti tujuan kalian ke first team, tujuan kalian ke timnas dan sebagainya. Jadi motivasi itu harus kalian lakukan untuk saya menjaga latihan kalian tetap intensif gitu. Terus ya, harapan saya juga sih nanti ada beberapa dari mereka bisa saya menjadi tulang punggung PSS senior lah. Dalam artian kan ini mereka secara prestasi juga cukup bagus, secara kemampuan juga saya kira juga tidak kalah lah seperti itu. Cuman mungkin dari segi mental aja yang perlu mereka asah lagi. Ya saya harap nanti beberapa dari mereka bisa dikontrak oleh PSS Sleman secara profesional, sehingga apa yang kita bina selama ini tidak sia-sia. Kalau mereka tidak dikontrak secara profesional kan akhirnya ya mereka pergi ke tim lain, ke tim ini, akhirnya ya kita tidak memanen. Ya, saya pengennya kan mungkin 10 pemain dulu atau 11 pemain dulu yang sekiranya secara raport mereka bagus, yaitu kita kontrak oleh manajemen, ya bertahap akhirnya kita mempunyai di akademi ini mempunyai pondasi yang cukup bagus untuk sebagai penopang di tim utama PSS Sleman. Oke, 1, 2, 3. PSS Sleman Ali. Hold.